Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Iwan Mustika. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tugas buku kerja pengelola PBJB, PBJP secara swakelola level 2 untuk jawaban lampiran 12 pelaksanaan swakelola. Baik, berdasarkan lampiran 12 pelaksanaan Sukakula, petunjuk pengerjaannya adalah peserta mengisi pada kolom yang tersedia pada bagian bertuliskan titik-titik atau bercetak miring, menggunakan data dan informasi yang tersedia di halaman soal. Yang kedua, peserta dapat menambahkan data dan informasi pendukung lainnya yang dianggap relevan. Baik, untuk isian pada lampiran 12 ini, saya juga menandai dengan warna kuning. Kemudian dokumen pelaksanaan swakelola ini juga sudah saya rincikan eh, bentuk dan tahapannya. Yang pertama adalah usulan material bahan, sarana dan prasarana, atau peralatan dan tenaga kerja. Yang kedua adalah laporan penggunaan material bahan, sarana, prasarana, atau peralatan dan tenaga kerja. Kemudian tiga adalah surat permohonan penyerahan hasil pekerjaan. Keempat, berita acara pemeriksaan pekerjaan. Kelima, berita acara serah terima pekerjaan. Dan keenam adalah laporan penyerahan barang dan jasa. Baik, untuk usulan material bahan sarana prasarana peralatan dan tenaga kerja, ini dilaksanakan untuk paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan untuk periode 16 Mei 2024 sampai dengan 20 Mei 2024, yakni selama 5 hari ke kalender. Untuk item pekerjaannya itu hampir sama dengan rencana anggaran biaya. Pengajuan kebutuhannya untuk tanggal 16 Mei itu item tenaga kerja diajukan adalah tim pelaksana swakelola, kemudian ATK dan biaya komunikasi. Sedangkan pada tanggal 18 Mei itu adalah item narasumber, moderator, kemudian item perlengkapan dan peralatan itu hampir semua dibutuhkan pada tanggal 18 Mei 2024. Kemudian pada tanggal akhir kontrak atau tanggal 20 Mei ini item usulan kebutuhannya adalah usulan kebutuhan administrasi dan pelaporan, yakni penyimpanan data, laporan pendahuluan, dan laporan akhir. Baik, usulan ini disusun oleh tim pelaksana swakelola yang telah ditetapkan oleh pelaksana swakelola Ikatan IBI, yaitu Kalila Putri Mustika, kemudian disetujui oleh eh, pejabat pembuat komitmen. Baik, ini merupakan format yang telah saya susun. Kemudian untuk laporan penggunaan material bahan, sarana prasarana peralatan dan tenaga kerja, ini juga disusun untuk paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan untuk periode 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024. Untuk item pekerjaannya hampir sama dengan rencana anggaran biaya. Untuk rencananya dan realisasinya itu sama atau dianggap habis sebesar 100 juta. Jadi tim yang menyusun adalah tim pelaksana swakelola tanggal 20 Mei 2024 yang ditetapkan oleh pelaksana swakelola, kemudian diajukan oleh pelaksana swakelola, ketua IBI, dan disetujui oleh pejabat pembuat komitmen. Kemudian setelah pekerjaan selesai atau pada saat akhir kontrak, surat eh, pelaksana swakelola menyampaikan surat permohonan penyerahan hasil pekerjaan. Untuk isian atau muatan surat permohonan penyerahan hasil pekerjaan ini
sekurang-kurangnya memuat tanggal dan kota dikeluarkan surat, nomor, perihal, kemudian pejabat yang disampaikan pejabat pembuat komitmen selaku pejabat penerima kontrak ini merupakan pejabat yang dituju. Kemudian isiannya adalah isian muatan yang nama paket, kemudian nomor kontrak. Surat ini disampaikan oleh Ketua IBI sebagai pelaksana swakelola atau yang bertindak untuk dan atas nama pelaksana swakelola. Kemudian setelah surat penyampaian pemeriksaan pekerjaan disampaikan oleh pelaksana swakelola, pejabat pembuat komitmen bersama dengan pelaksana swakelola, tim pelaksana swakelola dan tim pengawas bersama-sama melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan, di mana setelah hasil pekerjaan selesai dilaksanakan, maka akan dikeluarkan berita acara pemeriksaan. Muatan berita acara pemeriksaan terdiri dari nomor berita acara, kemudian tanggal dilaksanakan pemeriksaan pekerjaan, kemudian dasar pemeriksaan pekerjaan terdiri dari surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari pelaksana swakelola, kemudian kontrak swakelolanya. Kemudian di dalam surat berita acara hasil pemeriksaan ini, para pihak menyatakan hasilnya setelah dilakukan pemeriksaan penilaian penguji cobaan kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria spesifikasi yang tercantum dalam kontrak swakelola, maka disimpulkan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan kontrak. Jadi berita acara ini menyatakan bahwa para pihak menyatakan hasil pekerjaan sudah sesuai. Kemudian berita acara ini juga terdapat lampiran-lampiran pemeriksaan pekerjaan, yakni yang pertama adalah lampiran pemeriksaan pekerjaan untuk uraian pekerjaan disesuaikan dengan rencana anggaran biaya yang telah disusun, dan ini dianggap semua uraian pekerjaan ini sudah sesuai. Kemudian lampiran ini juga ditandatangani oleh pelaksana swakelola, pejabat pembuat komitmen, tim pelaksana swakelola, dan tim pengawas. Dan lampiran kedua ini merupakan pemeriksaan secara global kelengkapan dokumen kontrak swakelola yang terdiri dari yang pertama dokumen kontrak, dimulai dari kontrak, surat perjanjian sampai dengan poin 19 yaitu berita acara persiapan penandatanganan kontrak. Kemudian pemeriksaan kelengkapan dokumen selanjutnya adalah dokumen pelaporan yang terdiri dari laporan pendukung, laporan akhir, foto dokumentasi, daftar hadir, faktur kuitansi barang dan jasa, daftar nominatif pembayaran honorarium, dan surat setoran pajak jika ada. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen ini, para pihak menyatakan dokumen-dokumen tersebut telah sesuai. Kemudian ditandatangani oleh para pihak pelaksana swakelola, pejabat pembuat komitmen, tim pelaksana swakelola, dan tim pengawas. Kemudian untuk pemeriksaan realisasi keuangan ini juga sudah disusun bersama-sama, atau ini akan lebih baiknya disusun oleh pelaksana swakelola yang kemudian diketahui atau disetujui oleh pejabat pembuat komitmen dan tim pengawas. Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi keuangan diperoleh bahwa total biaya antara rencana dan realisasi ini tidak terdapat selisih ataupun antara rencana dan realisasi ini nilainya sama-sama 100 juta. Kemudian setelah berita acara pemeriksaan pekerjaan, pelaksana swakelola dan pejabat penerima kontrak yakni PPK mengeluarkan berita acara serah terima
Untuk berita acara serah terima ini muatannya terdiri dari nomor berita acara, kemudian tanggal dan hari penandatangan penetapan atau penanda tanganan berita acara serah terima. Untuk poinnya ini ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dan pelaksana swakula tipe 3 yakni ketua IB. Kemudian dasar berita acara serah terima ini adalah berita acara pemisahan pekerjaan. Yang kedua adalah surat perjanjian atau kontrak swaklola. Kemudian muatan isian dari berita acara ini juga kedua belah pihak antara pihak pertama dan pihak kedua telah menyatakan bahwa pihak kedua telah menyerahkan hasil pekerjaan penyuluhan penjagaan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan dan pihak pertama telah menerima hasil pekerjaan sebagai dimaksud oleh pihak pertama. Dua, waktu pelaksanaan pekerjaan selama 5 hari kalender tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Tiga, dokumen berita acara dan data dukung dari proses serah terima ini adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Ditandatangani oleh pihak pertama yakni pelaksana swaklola dari Ikatan IB Regional Kota X, yakni Ketua Kalila Putri Mustika. Kemudian pihak pertama adalah eh, Dinas Kesehatan Kota X, yakni Iwan Mustika ST sebagai pejabat penerima kontrak. Yang kemudian setelah berita acara serah terima diterbitkan, eh, pejabat pelaksana pejabat penandatangan kontrak, yakni PPK atau pejabat pembuat komitmen, menyampaikan laporan penyerahan barang jasa. Ini merupakan surat laporan penyerahan barang jasa yang isiannya terdiri dari eh, tempat dan tanggal dikeluarkan surat, nomor sifat dan lempiran surat, kemudian nama surat yang dituju, kemudian isian muatannya terdiri dari nomor berita acara serah terima, nama paket, dan nomor kontrak. Kemudian surat ini ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen. Baik, sebenarnya untuk laporan penyerahan barang jasa ini harusnya dilanjutkan dengan dikeluarkan berita acara serah terima antara pengguna anggaran Dinas Kota Ek dan pejabat penerima kontrak. Namun dalam hal ini sesuai dengan eh, petunjuk pengerjaan untuk pelampiran 12 pelaksanaan swaklola ini hanya sampai dengan laporan penyerahan barang dan jasa. Namun pada pelaksanaannya nanti diharapkan agar berita acara serah terima juga disampaikan atau dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak, yakni PPK sebagai pejabat penandatangan kontrak dan kepala dinas sebagai pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kota X. Demikian yang dapat saya sampaikan terhadap jawaban lampiran 12 pelaksanaan swaklola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.